Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alladzi khalaqal insana wa sa'irul makhluqat, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu bihaqqa illa jalla wa 'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan pujian hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kita nikmat. Sehingga alhamdulillah subuh ini kita kembali untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah detik ini kita masih tetap konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah kaum muslimin, saya ingin katakan bahwasannya dari 12 bulan ada satu bulan yang sangat istimewa yang kita ketahui bersama, yaitu bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bulan Ramadan ini jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tentu beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain itu jemaah kaum muslimin biasa-biasa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bulan khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad yang akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup risalah-risalah terdahulu. Dan bukan hanya itu jemaah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu undang-undang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu pedoman hidup, satu undang-undang, dustur, yaitu Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap umat pasti akan memiliki perbedaan dalam segi ibadah. Dan setiap nabi sudah tentu juga pasti memiliki mukjizat yang berbeda. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam, mukjizatnya adalah tidak bisa terbakar. Tapi mukjizatnya Nabi Ibrahim tidak berlaku kepada umatnya. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa mukjizatnya? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Tapi apakah berlaku untuk umatnya? Tidak, jemaah kaum muslimin. Nabi Isa alaihi salam, apa mukjizatnya? Makanya Al-Quran ini andaikan kalau dari manusia, maka sudah tentu kita akan bisa mendapatkan banyak kekurangannya. Tapi tidak jemaah kaum muslimin. Banyak orang orientalis berusaha untuk mencari kesalahan dan kelemahan-kelemahan Al-Quran. Tapi justru mereka masuk ke dalam Islam. Karena ingin mencari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, tapi justru mereka masuk ke dalam Islam. Inilah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita membaca Al-Quran, beda, kita akan punya rasa yang berbeda. Kita akan merasakan betapa getaran Al-Quran itu sampai ke dalam hati kita. Dan ketika kita sudah membaca Al-Quran, pas momentumnya bulan Ramadan, kita bisa melihat jemaah kaum muslimin, bobot pahala yang kita akan raih di bulan Ramadan membaca Al-Quran jauh lebih besar. Dan bulan Ramadan jemaah kaum muslimin puncak pahalanya ada pada malam Lailatul Qadar. Puncak pahalanya di situ. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan, banyak orang yang rugi dan lalai ketika Allah berikan kesempatan kepada mereka
kekuatan, berikan peluang hidup bagi mereka, tapi mereka tidak mampu menangkap. Ramadan datang, mereka berasa biasa-biasa saja. Padahal jamaah kaum muslimin, ini adalah kesempatan yang terbaik yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Kapan ketika kita tidak gunakan sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal jemaah kaum muslimin. Kita akan menyesal. Kita akan menyesali, aduh, kenapa saya ini diberikan kesempatan oleh Allah? Kenapa saya lalaikan semua ini? Padahal ini, apalagi bulan Ramadan ini bulan nanti tahun yang akan datang setelah bulan Ramadan, belum tentu kita akan dapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Suasananya akan berbeda. Mungkin suasananya mungkin kita nanti tahun yang akan datang kita tidak lagi di dunia, tapi suasananya kita di alam kubur. Suasana kita di alam kubur. Dan kita akan menyesal jemaah muslimin. Makanya orang yang menyesal itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking menyesalnya, ketika Allah berikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, bisa membaca Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quran, bisa memanfaatkan setiap peluang, tapi dia sia-siakan. Akhirnya dia menangis, meneteskan air mata. Dan bukan hanya air mata biasa saja jemaah kaum muslimin, tapi tetesan air mata darah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyesal di kehidupan akhirat itu, bahkan dia menyesal bukan hanya meneteskan air mata biasa, tapi meneteskan air mata darah. Sampai bahkan menggaruk-garuk dirinya, menyesali setiap kelalaian yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Ya. Bahkan kata Nabi mengatakan, seandainya pada saat itu digari parit, maka niscaya kapal akan berlayar. Kenapa? Saking banyaknya orang yang menyesal pada saat itu. 10 malam terakhir, orang pada sibuk untuk melakukan ketaatan, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih semakin mengencangkan ya, ikat pinggang mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kita lihat fenomenanya di Indonesia beda. Yang paling banyak terjadi ya, full ya, adalah kita bisa lihat mal-mal. 10 malam terakhir bahkan sunyi masjid. Padahal 10 malam terakhir adalah malam-malam ganjil, adalah puncaknya jamaah kaum muslimin. Kapan kalau kita tidak kehilangan momentum itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba, kalau orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam terakhirnya, 10 malam terakhir atau malam-malam ganjil, ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kita akan bisa melihat perubahan dalam jiwanya. Sampai kulitnya pun akan berubah. Hari ini tidak bagus, tapi besok setelah selesai sholat subuh, dia akan beda. Cara bicaranya juga pun beda. Ibadahnya setelah Ramadan pun beda. Kalau misalkan sebelumnya itu ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi setelah Ramadan karena dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya semakin kuat, semakin dekat dengan Allah. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam sebetulnya Allah ingin supaya kita bermunajat, supaya Allah kabulkan. Ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita berdoa, Allah akan kabulkan permintaan kita. Sehingga kita tidak rugi. Waktu kita begitu datang Ramadan, kita memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita akan rugi dan menyesal setiap perbuatan atau kelalaian kita. Bagaimana orang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang yang menyesal itu bahkan orang ahli surga dengan orang yang di neraka, mereka saling berdialog. Ya. Mereka saling berdialog. Masalahkakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Sakar. Lalu kemudian orang-orang yang di neraka mengatakan, qaulu lam nakum minal musallin. Dahulu Allah berikan kesempatan, lisan saya bisa untuk membaca Al-Quran, mata saya bisa melihat Al-Quran, telinga saya bisa mendengarkan suara azan, tanda-tanda ayat Allah. Saya tidak manfaatkan itu semua. Padahal itu adalah potensi semua. Supaya saya bisa berpikir, agar saya bisa memanfaatkan setiap potensi yang ada. Tapi kami telah lalai. Maka kami masuk termasuk orang-orang yang berugi, orang-orang yang celaka. Kaum muslimin yang dimuliakan. Waktu kita tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi kurang lebih.
banyak juga saya lihat kalau misalkan di dekat Bentung Rotterdam itu anak-anak muda, saya kalau selesai sholat subuh saya lihat itu banyak anak-anak muda di sini duduk nongkrong situ. Sementara orang sholat sampai subuh tidak sholat. Saya justru bertanya dalam hati saya, ya Allah, seandainya kalau datang azab ini kemungkinan apa status kita, apakah masuk ke dalam surga atau ke dalamnya neraka, kita atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi. Karena saya lihat itu banyak anak muda. Lalu kemudian tadi lagi saya lihat ada beberapa tukang ojek, gojek ya, dengan anak-anak muda yang dengan motor di jalan Tudupuli saya lewat. Rupanya ada kecelakaan di situ. Sambil duduk nongkrong di situ datang mobil ambulans, ambil itu orang kecelakaan. Itu saya lihat. Saya bilang ya Allah, rugi. Kita tidak bisa memprediksikan kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Tetapi bulan Ramadan ini kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya maka kita akan rugi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini, lalu kemudian ada satu malam yang ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada ayat tentang keutamaan itu, maka jangan sampai kita akan sia-sia. Tapi banyak orang yang lupa, lalai dengan kehidupan dunia ini. Ya. Begitu datang 10 malam terakhir, mereka tidak memperhatikan ini. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa mendapatkan malam kemuliaan itu. Dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kenapa? Rugi waktunya, rugi usianya. Semuanya akan rugi. Dan suatu saat kita akan ditanya. Jemaah kaum muslimin, suatu saat kita akan ditanya tentang kesehatan kita, tentang telinga kita, mata kita, lisan kita. Semuanya akan ditanya. Oleh sebab itu, jemaah kaum muslimin, kapan kita lalai dari sini? Akan dihidupkan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kami akan menghimpunkan mereka dalam keadaan sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, jemaah kaum muslimin. Dan kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu di dunia melihat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha. Demikianlah balasan kami kepada orang-orang yang lupa ya kepada tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami datangkan tanda peringatan. Kami datangkan peringatan, kami datangkan berbagai macam tanda-tanda, tapi kalian lupa. Ayo. Bukankah kesehatan kita bagian daripada tanda-tanda ayat Allah? Bukankah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah bagian daripada tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala? Dan suatu saat pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, jangan kita berleha-leha dengan kehidupan yang sesaat ini. Andaikan kita tahu hakikat daripada kehidupan ini, maka sungguh kehidupan ini bagi kita tidak seberapa dengan kehidupan akhirat. Kita akan lebih fokus untuk mencari kehidupan Allah Subhanahu. Karenanya itu bahkan Nabi SAW memberikan wasiat kepada anak muda Ibnu Umar. Nabi memberikan wasiat betapa pentingnya waktu ini. Sampai Nabi mengatakan, kun fit dunya ka annaka gharibun aw abiri sabil. Hiduplah di dunia seperti orang yang musafir atau orang yang tengah melakukan perjalanan. Wa idza amsayta fala tantazir. Ibnu Umar mengatakan, wa idza amsayta fala tantazir subah. Kalaupun engkau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jangan kita lagi menunggu nanti besok baru saya bisa baca Al-Qur'an. Besok baru saya nanti tadabburi Al-Qur'an. Padahal kita tidak mampu memprediksi kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa menjamin bahwasanya setelah Ramadan ini masih hidup? Tidak ada. Maka bulan Ramadan ini jamaah kaum muslimin seharusnya kita harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Kita harus membangun hubungan kita baik dengan Allah. Kapan ketika kita putus hubungan kita dengan Allah, maka tidak ada yang bisa menyambung hubungan kita dengan Allah. Kenapa?
Karena mi'rajnya sudah terputus. Mi'rajnya sudah terputus. Kalau hubungan kita sudah terputus dengan Allah, Allah tidak peduli di bagian mana, di pintu mana kita akan hancur. Coba lihat. Banyak orang yang begitu lalai, sampai-sampai, mohon maaf, saya pernah saksikan ada orang yang dalam hidupnya, dan saya saksikan dia dalam keadaan sekarang. Dalam hidupnya, ibadahnya juga seperti tidak, padahal rumahnya dekat dengan masjid, ya. Rumahnya dekat dengan masjid. Memang baik hubungannya manusia, baik sama tetangganya. Tapi karena hubungannya tidak bagus sama Allah, maka Allah akan berikan pelajaran dalam hidupnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita ingin hidup bahagia, maka ada sebetulnya 3 resep. Yang pertama adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi sayyatil hasanah." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita supaya kita bisa bahagia, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini harus, karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ibaratnya seperti tali yang kapan ketika kita tidak menyambungkan, maka kita tidak bisa lagi punya pegangan. Salat tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi kapan ketika kita lalai dari sini, maka kita putus hubungan dengan Allah. Mi'raj. Hubungan kita dengan Allah akan terputus. Lalu kemudian yang kedua adalah wa'ati sayyatil hasanah. Setiap orang pasti punya dosa dan kesalahan. Maka dari itu ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita harus memperbaiki ibadah kita, memperbaiki diri kita. Barangkali banyak yang saya lakukan. Maka bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan kita semua ini sudah mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, berarti ibadah kita sudah semakin bagus. Kita semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menambal kesalahan-kesalahan kita yang tahun lalu. Dan setiap yang kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita, dan ketika kita bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menutup kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang saya sebutkan, ada orang hubungannya bagus dengan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala artinya putus hubungan dengan Allah. Maka kita harus memperbaiki hubungan kita, yaitu membangun kesolihan sosial kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Apalagi kalau misalkan kita tinggal berapa hari lagi, walaupun kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita pertahankan itu. Kita pertahankan itu. Jangan sampai setelah Ramadan kebiasaan membaca Al-Quran kita juga sudah berkurang. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan juga sudah berkurang. Padahal disitulah momentumnya, disitulah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Ramadan ini adalah kesempatan kita semua. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai dari sini. Kapan ketika kita lalai, maka kita akan tertinggal. Kesempatan kita cuma sekali, hidup kita juga cuma sekali. Kalaupun Allah wafatkan kita tidak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi bangun mau bikin apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah di alam kubur. Orang di alam kubur itu bermohon kepada Allah supaya mereka sesaat saja untuk kembali ke dunia. Orang yang menyesal melakukan perbuatan buruk, mereka itu bermohon kepada Allah supaya hanya 1 detik saja, 1 menit saja untuk Allah kembalikan ke bumi ini untuk melakukan kebaikan. Jadi mereka di sana di alam kubur itu tidak memohon untuk ya Allah kembalikan saya ke dunia ini untuk saya bisa menjabat menjadi ini dan menjadi itu. Tidak, mereka hanya minta satu saja. Mereka bermohon supaya Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka untuk apa? Melakukan amal soleh. Karena sekarang ini yang mereka butuhkan adalah amal soleh. Kalau sudah masuk ke alam kubur itu, yang mereka butuhkan bukan lagi harta, bukan lagi anak, bukan lagi istri, bukan lagi jabatan, tapi yang mereka butuhkan adalah amal soleh. Maka jemaah kaum muslimin kita yang hidup, ayo kita harus memanfaatkan sisa 3
Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa Ramadan ini akan menjadi bulan pendidikan bagi kita. Dan sebetulnya Allah menurunkan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk mendidik kita menjadi yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kedua, Allah menurunkan Ramadan ini agar kita bisa mampu memanage nafsu kita. Biasanya di luar Ramadan atau di selain daripada bulan Ramadan, kita mau melakukan ini, mau makan itu dan mau makan ini. Tapi kita pas Ramadan, Allah batasi kita. Supaya yang bisa kita dapatkan adalah kesabaran melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan betapa laparnya sama seperti orang-orang miskin, orang-orang yang yatim piatu merasakan kelaparan yang sama. Dan tidak ada yang berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama. Dan Allah memang menurunkan Ramadan ini banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Sehingga selesai Ramadan kita juga bisa bersabar, ibadah kita sudah semakin bagus, hidup kita semakin bagus, tertata dengan rapi, hubungan kita juga sama keluarga kita semakin bagus. Kenapa? Karena banyak hikmah yang kita dapatkan di dalam Ramadan, dan terkhusus adalah ketika kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi saya tidak bisa membahas malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ini atau malam itu. Enggak. Kita tidak bisa melihat hanya tanda-tanda alam saja, tapi kita bisa merasakan dalam jiwa kita apakah ibadah kita sudah bagus apa belum. Atau selesai Ramadan, ibadah kita kembali runtuh. Itu nanti kita bisa lihat di dalam diri kita. Tandanya kalau saya dapatkan Lailatul Qadar, maka kita bisa lihat, oh ibadah saya sudah semakin bagus. Ketika panggilan ajar saya tidak menunda lagi melakukan sholat. Kebaikan-kebaikan saya hidupkan lagi. Itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, hikmah daripada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada diri saya dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah.